Saya teringat sebelum saya tutup ini, teringat waktu belajar di Tarim bersama Habib Munzir, Allah yarhamu Habib Munzir Al-Musawa, pendiri Majelis Rasulullah. Mungkin sebagian ada yang pernah dengar Majelis Rasulullah dan Habib Munzir itu. Habib Munzir itu kelebihannya adalah ta'zim sama gurunya dan khidmah. Waktu belajar di sana beliau punya asma. Di negeri Hadramut Tarim itu kan debu setiap saat, selalu sakit asmanya, sering absen, bahkan masuk kelasnya jarang karena sering sakit. Selalu asmanya kambuh, luar biasa mujahadahnya itu, sakit luar biasa. Tapi kenapa setelah pulang, padahal saat talim yang lebih pintar banyak, yang aktif, yang semangat saat belajar banyak, hafalannya lebih hebat dari Habib Munzir banyak. Bahkan Habib Munzir tertinggal karena sering absen, tidak ikut kelas karena sakit setiap saat asma beliau. Tapi justru setelah pulang manfaat ilmunya dirasakan lebih banyak daripada yang waktu itu belajar lebih semangat. Kenapa? Karena saya lihat ada dua keistimewaan beliau. Ini buat contoh kita yang baik ya. Yang saya lihat, ta'zimnya sama guru, hormatnya sama guru luar biasa. Kalau duduk di depan Habib Munzir itu duduknya tawaruk, duduk tasyahud akhir, waktu tahiyat, setiap depan Habib Munzir, enggak pernah duduk sila, duduknya tawaruk, ta'zim. Sampai ada yang nyindirin dari Habib, enggak capek, udah duduk nyantai aja sila, lainnya aja sila, enggak ada masalah, yang penting kan hati, enggak, tetap tawaruk. Itu kalau sudah keluar dari ruangan yang ada Habib Munzir, keluarnya mundur sampai pintu, mundur sampai nggak kelihatan punggungnya baru balik, sampai kadang-kadang mundur sampai diketawakan sama temennya, sudah nggak usah lebay gitu ya. Tapi itulah cara meraih keberkahan dari guru, takdim. Ternyata kita salah, mestinya kita niru waktu itu. Di Tarim nggak pernah pakai sendal, kakinya sobek-sobek melepuh tetap, musim panas, musim dingin nggak apa. Ta'zim sama kota Tarim, tempatnya ilmu, ta'zim sama guru, ta'zim sama ilmu, ta'zim sama masyayikh, paham ya, husnudzon sama guru. Dan setiap ngomong sama guru itu, ini akhlak yang semacam ini perlu kita terapkan waktu kita belajar supaya kita pulang dapat barokahnya para masyayikh. Dan ternyata betul, ini sekarang jamaahnya Majelis Rasulullah ratusan ribu. Jamaahnya ratusan ribu. Sekarang majelisnya beliau wafat, tapi majelisnya semakin besar malah. Ada 7 negara yang sudah ada Malaysia, Singapura, Thailand, kemudian Hong Kong, Maghrib, Maroko. Ada banyak negara buka majelis Allah. Habib Munzirnya sudah meninggal, tapi majelisnya, ilmunya manfaat. Rutinannya di Jakarta beliaunya sudah nggak ada, tapi yang hadir 15.000, 10.000. Rutinan malam Selasa itu di Masjid Al-Munawar Pancor besar. Cabang-cabangnya begitu. Di Surabaya, di Malang, di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, bahkan Al-Fakir khidmah sekarang di Majelis Rasulullah di Jawa Tengah, Tegal, Pemalang, Brebes, Banyumas, Pekalongan, Cilacap ini termasuk. Berkembang terus, barokah luar biasa. Itu kenapa sebegitu berkahnya sampai wafatnya beliau tetap majelisnya tambah besar, karena yang saya lihat tadi ta'zim sama siapa? Guru dan semua yang kaitan dengan ilmu luar biasa husnudzon dan khidmah. Beliau itu aneh. Terkadang satu kamar, anak pernah mungkin kurang lebih 6 bulan atau 8 bulan itu pernah satu kamar sama beliau ngalami. Itu pernah satu ketika ada kawan kami yang sakit. Beliau juga sering sakit sebetulnya. Ada kawan sakit, bajunya mestinya hari Jumat nyuci baju, dia nggak sempat nyuci baju, bajunya numpuk kotor, itu diambil umpetan, dicucikan tanpa izin, disetrikakan, taruh. Sampai khidmahnya bukan ke pondok saja, nyucikan baju teman-temannya yang nggak sempat dicuci. Itu nafasnya itu karena asma kan agak susah, sampai mengi, suara ngik gitu, Anda dengar sendiri tuh. Tapi kalau sudah lihat dapur kotor, banyak panci-panci besar yang minyak gitu, nggak ada yang nyuci. Paling malas kalau nyuci panci yang ada minyak gitu. Gitu. Dulu kita masih khidmah Gus, nyuci. Niku Habib Munzir yang ngambil alih. Napasnya begitu tapi dibersihkan.
nggak pernah ada lihat sampah atau sandal yang nggak posisinya nggak di sandalnya teman-temannya dibenarkan rapi ke biar kalau keluar musola itu sudah rapi gitu. Kamar mandi misalnya disikatin sendiri, khidmah luar biasa tanpa disuruh. Kadang-kadang anak bangun malam beliau lagi nyikatin kamar mandi, kita kira siapa ini, ternyata Habib Munzir. Oh, khidmah yang anak lihat sebabnya ya, yang jelas yang beda dengan yang lainnya, sama hormat sama guru luar biasa. Satu ketika sudah pulang di Indonesia. Ini contoh baik yang perlu kita tiru karena beliau berhasil sukses walaupun Allah nggak panjangkan umurnya sampai panjang. Beliau meninggal usia 40 tahun tapi majelisnya, barokahnya, ilmunya kita rasakan sampai sekarang, masya Allah. Sudah pulang, duduk sama Al-Fakir sama saya, ada Habib Sholeh Al-Jufri, ada Habib Munzir. Kebetulan kan Habib Sholeh sama Habib Munzir istrinya kakak beradik ya. Ada Habib Sodik Baharun dari Bangil. Lagi menjelang Habib Umar mau datang Muharram, kita sering rapat dulu di Cidodol itu. Telepon dari masih HP kecil dulu Mas ya, dari putranya Habib Umar, Habib Salim. Ini lagi duduk di atas kursi sama gitu orang. Tiba-tiba bunyi telepon Habib Salim, putranya Habib Umar, itu diangkat, turun ke bawah dulu. Duduknya seperti tasyahud akhir. Naam Sayyidi. Anak pikir Habib Umar. Duduk dari kursi turun dulu, ngomongnya itu kayak nunduk istihdar, seakan-akan di depannya ngomong. Anak pikir ini yang ngomong Habib, ternyata setelah selesai siapa Habib? Sayyid Salim, putranya Habib. Masih kecil Sayyid Salim saat itu, umur baru 12 atau 13 tahun waktu zaman itu. Dihormati anaknya seperti menghormati ayahnya. Lagi duduk di atas kursi, turun dulu, turun di bawah di ubin, duduk tawaruk, nunduk, marhaba Sayyidi, marhaba Sayyidi. Oh, sebegitu hormatnya sama guru dan keluarganya sama anak, maka berkahnya luar biasa. Antum wallahi kalau ingin berkah begitu caranya, hormati guru Anda, ta'zimi, agungkan, karena ini wasilah yang akan menyampaikan Anda kepada Rasulullah SAW melalui ilmunya, melalui barokahnya dari para masyayikhnya. Beliau punya guru-guru yang nyambung sanadnya ke Nabi, beliau pernah duduk dengan orang-orang soleh, maka kita ngambil berkah lewat guru kita. Hormat, ta'zim, husnudzon, khidmah, insya siap boten? Siap nggih? Saya berebut khidmah. Jangan mentang-mentang ini bukan tugas saya, enggak ada. Semua yang di sini kalau ingin maju, ingin futuh, ingin berkah, ingin nanti ilmu yang manfaat, berebut mengambil alih khidmah tersebut. Ambil alih apapun yang perlu diberesi, kita beresi. Lihat ada tempat masjid kotor, kita lapin tanpa harus disuruh. Ada sampah, ada yang kurang rapi, ada tanaman yang belum disiramin. Ada orang yang sakit, kita tolong. Ada yang perlu dicuci, kita cuci. Terus insya Allah dengan khidmah ini keberkahannya lebih daripada yang tidak khidmah. Mudah-mudahan Allah berikan kita barokah, Allah berikan kita hati yang selalu husnudzon kepada guru-guru, kepada semua yang ada di sini, husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hamba-hamba Allah. Diberi kekuatan untuk istiqomah dan diberi kekuatan untuk khidmah, serta diberi kekuatan untuk bisa mengagungkan, memuliakan semua yang berkaitan dengan ilmu, insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa qulu niyatun salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي وللمؤمنين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.